Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Insyaallah pada subuh yang mulia ini mungkin berseri materinya sampai 4 atau 5 pertemuan karena ada berkesinambungan. Kita akan fokus di video pertama ke depan berbicara belajar tentang sebuah ilmu di mana ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan dari Rasulullah SAW yang mengatakan, fa innahu awwal ilmin yunza'u min ummati. Sungguh ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Setidaknya amanah yang disampaikan ini setidaknya melepas tanggung jawab saya yang memberikan sedikit ilmu tentang kewarganegaraan ini tersampaikan di majelis ini insyaallah. Yang kedua, melihat Bapak Ibu dan sahabat-sahabat dari segi usia ini sudah tercium baunya. Bau apa kira-kira? Bukan bau tanah, bau surga. Jangan sampai di usia 70 tahun kita berkhidmat menjadi hamba Allah terlihat seperti ahli surga, tetapi ketika di ujung hayatnya berbuat curang dalam hartanya, baik wasiatnya maupun warisnya, maka Rasul mengatakan dakhalan nar, orang tersebut masuk ke neraka. Tapi ada juga hamba Allah yang selama 70 tahun dia berbuat maksiat, tetapi di ujung hayatnya Allah berikan hidayah. Di antara hidayahnya adalah berbuat adil dalam hartanya, baik itu wasiat atau warisnya, maka Rasul mengatakan dakhalal jannah, maka dia sudahi hidupnya dengan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan-harapan yang bisa disampaikan pada majelis ilmu ini. Namun di pertemuan pertama ini kita belum bicara masalah fikihnya. Ya. Nanti ada hitungan-hitungan, ada rukun syarat fisiologinya, ada dasar-dasar. Namun di awal kita akan bicara tentang beriman sebelum implementasi masalah waris. Islamic worldview, tasawur al-Islam, cara pandang Islam dalam hal kewarisan. Baik, ada beberapa poin yang disampaikan, sekitar 6 poin. Pertama, bicara masalah waris itu bukan bicara angka-angka, tapi lebih penekanannya kepada bukti iman. Bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah An-Nisa ayat 13 dan 14 dengan gamblang sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Wa dzalikal fawzul 'azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran
khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Baik, pertama Allah menegaskan bahwasanya Allah telah menurunkan undang-undang waris. Tilka hududullah, itulah undang-undang Allah. Jadi kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ayat 11 dan 12 dan di penghujung surah An-Nisa, itu adalah pasal-pasal rincian tentang waris. Allah yang menetapkan sendiri siapa orangnya dan berapa bagiannya. Di ayat 13 Allah menegaskan tilka hududullah, itulah aturan Allah, itulah undang-undang Allah. Suka tidak suka, kita sebagai hamba harus tertunduk kepada ayat ini. Maka kuatkan imannya dulu sebelum bicara waris. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Realita di negeri ini yang mayoritas muslim ini, sayang seribu sayang, kita belum punya undang-undang waris. Betul nggak? Belum punya. Yang ada di PA sekarang di Pengadilan Agama itu kompilasi KHI, kompilasi hukum Islam kumpulan, belum kerancangan apalagi ke undang-undang. Tapi alhamdulillah kami bergerak di Lembaga Syariah Audi Center di setengah tahun yang lalu, kalau tidak salah 6 bulan lewat, kita berkumpul bersama Notaris Muslim Indonesia (NMI), kemudian Rumah Fikih Ustaz Sarwat, kemudian juga beberapa sahabat kami dari Fakultas Hukum dari UI, kumpul bareng membuat naskah akademik merumuskan rancangan undang-undang waris. Alhamdulillah sudah selesai naskah akademiknya dan akan kita sampaikan ke DPR RI. Namun saya juga ternyata harus punya modal, Pak. Karena rumusannya fulus syai' bil fulus dengan fulus mampus ya. Semuanya fulus kalau tidak fulus ya. Kalau tidak fulus tersendat juga. Jadi mohon dukungannya, mohon supportnya agar naskah ini bisa ya diterima di DPR RI dan tentunya lewat partai. Bagi Bapak Ibu yang aktif di partaian bisa bantu kami untuk mengeluarkan sebagai program partai tersebut. Namun jauh dari itu, saya tidak sedih karena jauh-jauh hari Allah telah turunkan undang-undang waris. Kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai warga negara Indonesia, silakan pilih yang mana. Sebagai WNI ada 3 hukum di hadapan kita. Ada hukum positif, ada hukum adat, ada hukum agama. Kira-kira Bapak Ibu, sahabat-sahabat sebagai WNI, pilih hukum yang mana? Hukum positif, hukum adat, atau hukum agama? Pilih mana? Di masjid jawabannya hukum agama. Saya tahu, tapi nggak tahu di luar masjid. Ketika Bapak kumpulan di lembaga besar, hukum apa yang dipakai kita nggak tahu. Makanya kuatkan imannya dulu. Tapi mau sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslim, tidak ada pilihan lagi. Maka adalah khilaf, tidak pilihan kecuali apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka konsekuensinya ternyata ada 2 golongan. Ada golongan yang taat, yang tunduk terhadap undang-undang ini. Ada juga yang melanggarnya, dan kebanyakan mayoritasnya adalah belum melek gitu ya. Tahajudnya sudah kencang, sedekahnya kencang, tapi masalah warisnya udahlah bagi rata aja lah, udahlah pakai adat aja lah, udahlah meremehkan, menggampangkan. Padahal jelas sekali ayatnya, wa man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat dengan undang-undang ini, mengikuti undang-undang ini, tunduk dengan undang-undang ini, wa man yuti'illah wa rasulahu, jelas pahalanya, yudkhilhu jannat, jelas surganya. Allah masukkan hamba tadi tanpa basa-basi, enggak ada huruf tsumma, enggak ada huruf fa, enggak ada, langsung yudkhilhu. Artinya apa? Langsung dari poin, langsung Allah masukkan ke surga ini. Ya, dan itu adalah kemenangan yang sangat agung di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, dan kebanyakan mayoritas saat ini, wa may ya'sillah, berada di kelompok ini, banyak yang melanggar, ya,
dengan pesan-pesan orang tua. Ya, mohon maaf, banyak orang tua ketika ingin berpesan kepada anak-anaknya, nah nanti kalau bapak meninggal bagi rata ya. Jadi ada pesan mama, ada pesan papa, ada pesan Allah. Kira-kira pesan siapa Pak yang kita taati? Pesan Allah ya Pak ya, bukan pesan mama kita, bukan pesan papa kita. Ketika pesan orang tua itu berseberangan dengan syariat, maka tugas kita sebagai anak meluruskan. Insya Allah orang tua kita nggak akan sakit hati di alam kubur nanti, malah bergembira, bersyukur karena anaknya menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may ya'sillah, barang siapa yang tidak taat, tidak tunduk dengan undang-undang ini, ya makanya kalau bicara akal langsung chaos kita ini. Kok saya sedikit, kok dia banyak, kok dia 2 kali lipat daripada saya. Nah, kalau bicara langsung pada angka-angka, imannya nggak kuat, udah banyak percekcokan, bahkan pertumpahan darah kita dapatkan di berita-berita hanya karena apa? Rebutan waris. Ini hartanya panas. Kapan panas? Kalau hatinya kotor, kalau imannya nggak siap. Tapi ini hartanya berkah. Yang capek siapa? Orang tua kita. Ini kita sekarang Pak, sebagai orang tua capek kan mengumpulkan harta, aset. Giliran nanti bapak meninggal, apakah mau diperebutkan oleh anak kita? Rebutan antara mereka. Padahal kita yang capek, mereka yang ribut. Maka tugas kita sebagai orang tua apa? Yusikumullah. Allah berpesan kepada kalian. Siapa kalian di sini orang tua? Ya kita. Ya, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadril unsayyin. Jelaskan. Allah berpesan kepada kita sebagai orang tua, didik anak-anak kita. Ya, arahkan anak-anak kita itu apa? Berbuat kesalehan. Kalau sudah soleh anak-anak kita ini, insya Allah mereka akan jalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita abaikan, ya biarin saja, gitu kan ya. Maka suatu saat nanti kita nggak akan bisa istirahat. Hari ini kita biarkan mereka, nanti di masa tua kita nggak bisa istirahat. Tapi sebenarnya kalau kita hari ini Allah mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh-solehah. Saat nanti, esok nanti kita akan bisa istirahat, menikmati kesalehan anak-anak kita. Nah di sini babak kedua ini, wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, menyelisihi keputusan Allah, menyelisihi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, wa yata'adda hududah, dan ia lampaui batasan tadi. Sudah jelas porsinya, sudah jelas orangnya. Tapi karena syahwatnya, karena kepentingannya mendominasi dibanding imannya, maka yang berlaku yang terjadi adalah ia ta'adda hududah, ia lampaui batasan tadi, ia tabrak aturan tadi. Maka konsekuensinya adalah yudkhilhu naran. Jelas sekali ancamannya. Allah masukkan ke neraka, kekal dalamnya, walahu azab muhin, dan yang mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Ini bicara masalah harta. Allah ambil kendali, jelas pahalanya dan jelas ancamannya. Kalau boleh mungkin Bapak Ibu sebutkan ayat tentang sholat. Kalau sholat surga, kalau nggak sholat neraka, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Tapi bicara masalah waris, kenapa ini? Karena mayoritas nggak melek kita ini, ya, nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu atau bagaimana, saya nggak tahu. Kebanyakan kita ini di wilayah yang kedua, acuh. Nah, maka semoga dengan subuh yang mulia ini, Allah hidayah ini menguatkan ini adalah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat yang lain di masih surah An-Nisa ayat ke-10 ada rincian ancaman yang Allah berikan bagi orang-orang yang memakan harta dengan kezaliman. Di antaranya adalah waris yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nisa ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini detail ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang melanggar, orang-orang yang membantah aturan ini. Sungguh kata Allah,
orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ya, di antaranya apa? Waris, zulman, dengan kezaliman. Ya, rekayasa, manipulasi, bagi rata dengan paksa, apalagi mendominasi dan yang lainnya, beragam kezaliman. Allah tebarkan ancamannya adalah innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguh kata Allah, yang sedang mereka makan adalah percikan bara api neraka seluruh perutnya. Dan tidak hanya itu, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dicelupkan ke neraka sa'ir. Bukan dimasukkan, tapi apa? Dicelupkan. Beda antara masuk dengan kalau dimasukin ke neraka cuma nyemplung aja. Ini dicelupin Pak. Ya, kalau Bapak bikin teh gitu gimana tuh? Dimasukin, diangkat, dimasukin, itu kata yaslaw seperti dicelupkan ke neraka sa'ir yang bukan gitu. Maka mari kita lihat bagaimana Allah betapa sayang kepada kita. Maka Allah atur semuanya itu. Nah, ini pertama, waris, bicarakan apa? Bukti iman. Yang kedua, hukum menyelesaikan waris itu adalah fardu ain. Artinya apa? Masing-masing kita wajib menerapkan syariat orang ini ketika penyelesaian waris keluarganya. Belajar seperti ini fardu kifayah, bisa diwakilkan. Tapi menerapkan hukum ini dalam kehidupan sehari-hari itu wajib ain, fardu ain. Ya, seperti halnya misalkan belajar tajwid. Ya, belajarnya sih fardu kifayah, tapi menerapkan tajwid dalam bacaan Quran itu adalah fardu ain. Begitupun waris di sini. Jelas ayat Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fariidatan minallah. Innallaha kana 'aliman hakima." Mana fariidah? Fariidah artinya adalah ketetapan, kewajiban yang langsung Allah sendiri mewajibkannya tanpa perantara siapa-siapa. Biasanya kan dalam dunia fikih ada namanya al-qawaid al-fiqhiyah atau usulul fiqh. Lewat sana. Contoh misalnya kullu amrin dalla 'ala wujub. Setiap kata perintah menunjukkan adanya kewajiban. Tapi sesuatu ini enggak harus seperti itu. Langsung Allah sendiri mewajibkan hukumnya itu. Fariidah. Kewajiban, ketetapan yang langsung Allah sendiri yang menetapkannya. Dan saya bandingkan, ternyata ada kesamaan dengan ayat zakat di surah At-Taubah ayat ke-60. Itu sama ujungnya Pak. Surah At-Taubah ayat ke-60 ujungnya sama. Kenapa? Karena bicara masalah harta, ya. Yang satu bicara masalah harta waris, yang satu bicara masalah harta zakat. Ini Allah ambil kendali semuanya itu. Ketika Allah mengatakan, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim." Memang kita yang bekerja, tapi ketika bicara masalah zakat bukan kita yang ngatur, tapi siapa? Allah menentukan 8 golongan itu, 8 asnaf. Bukan ambil zakat, bukan zakat, Allah yang menetapkan. Begitu waris, ini masalah harta. Allah tidak menyerahkan pembagiannya kepada kita sebagai manusia. Zakat atau waris itu Allah ambil. Kalau hibah silakan, kalau sedekah silakan. Ya, wakaf, wasiat ada batasan. Tapi bicara masalah waris atau zakat, detailnya Allah yang menentukan. Nah, di sini kira-kira siapa yang lebih adil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal bagian ini? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini ujung ayat. Sama, fariidatan minallah. Ketetapan yang langsung. Makanya dalam fikih Hanafi saya temukan dua istilah yang berbeda. Ada fardu, ada wajib. Ya, sama atau beda? Fardu dan wajib ternyata beda. Ya, fardu itu adalah kewajibannya langsung Allah mewajibkan. Kalau wajib itu lewat kaidah-kaidah fikih tadi. Makanya sholat disebut apa? Sholat fardu atau sholat wajib? Sholat fardu. Kenapa? Karena sholat
Allah langsung wajibkannya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Begitupun waris, begitupun zakat. Allah sendiri yang mewajibkannya tanpa kaidah-kaidah fikih itu. Wallahu alimul hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tapi di waris ada penekanan innallaha, ya, sungguh Allah. Artinya apa? Ketika ada penekanan berarti ada apa? Ya, banyak orang membantah. Allah tegaskan kembali sungguh Allah. Karena banyak yang bebal, banyak yang melanda, banyak yang tidak percaya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang adil? Bagi rata atau kalau paling sama? Nah, di sini kalau yang angka kita kan ya, adil itu apa sih? Apakah itu bagi rata? Tidak pasti. Adil adalah sesuai dengan ya ketetapan Allah. Kita bicara apa? Ya, bicara masalah hibah, ya udah bagi rata boleh. Bicara masalah waris justru bagi rata itu tidak adil. Karena menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Innallah, kalau tegaskan kembali, innallah, sungguh. Ini biar kita nggak ragu. Apa yang ditetapkan Allah, jangan ragu. Walaupun nilainya sedikit, jangan ragu. Makanya imannya kuatkan dulu. Ketika bicara masalah waris, innallaha kana aliman hakiman. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Karena di sebelum penggalan ini di surah An-Nisa ayat ke 11 ya, surah An-Nisa ayat ke 11 itu Allah isyaratkan sebelum penggalan tadi fardhun minallah. Itu Allah mengatakan ada sinyal di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalimatnya. Fardhun minallah. Ujung sebelumnya apa? Aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah. Kita nggak tahu ya, saat kita meninggal, orang tua kita, anak-anak kita nggak tahu siapa di antara mereka yang memanfaatkan harta ini. Kita nggak tahu, kita nggak tahu ya. Makanya serahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Fariidatan, Allah yang menetapkan siapa dan berapa bagian masing-masing. Ini yang kedua ya. Jadi labelnya itu adalah fardhu ain. Bagi yang melaksanakan maka berbahagialah, dia akan mendapatkan fasilitas surga itu. Tak bagi yang melanggar, naudzubillah, Allah siapkan ancaman neraka itu. Waliyadillah. Fariidatan minallah, innallaha kana aliman hakiman. Ini yang kedua. Yang ketiga, bicara masalah waris itu sudah pasti, ya. Pasti apa? Pasti adilnya, pasti berkahnya, dan pasti menenteramkan, ya. Pasti. Rasulullah mengatakan, Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu. Ini kepastian. Sungguh Allah telah menetapkan, memberikan setiap hak itu haknya. Jelas sekali ya. Dan jelas keberkahannya. Di surah Al-Fajr, kalau saya gabungkan dengan hadis tadi, Allah mengatakan di ayat ke-15, ayat ke-16 dan berikutnya tentang keberkahan itu akan tercabut ketika kita ya menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fajr ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insan idza mubtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'am fayaqulu rabbi akram. Adapun manusia biasa itu ketika dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimuliakannya, diberikan kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan, limpahan harta yang banyak, ya, wa na'amahu, ia berikan nikmat yang banyak itu. Hamba yang mengatakan fayaqulu rabbi akraman, Tuhan sedang memuliakanku. Oke. Tapi yang kedua, wa amma idza qala faqadara 'alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahana. Masih yang tadi orangnya. Ketika diuji dengan sebaliknya, faqadara 'alaihi rizqa, Allah batasi rezekinya. Dalam keterangan disebutkan Allah cabut keberkahannya.
Ini kalimat faqadara alaihi rizqa, Allah cabut keberkahannya. Tapi saya amati di ayat ini, kalau bicara masalah nikmat atau kemuliaan, Allah sebutkan kalimat rabbuhu-nya. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu. Allah sebutkan. Artinya apa? Ada peran Allah. Yang mengkayakan siapa sih? Allah. Yang bersukses siapa sih? Allah. Bukan usaha kita. Itu hanya wasilah saja. Hakikatnya Allah yang mengkayakan kita. Allah jadikan kita berhasil. Ada peran Allah di sana. Maka jangan sombong. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan moral begitu banyak. Bumi yang terhampar, ya, langit yang tanpa dia, oksigen kita itu gratis gitu kan ya. Allah yang ngasih. Tapi tidak sebaliknya. Ketika bicara masalah kondisi sebaliknya, amma idza mabtala, enggak ada kata rabbuh. Betul kan? Di sini ada kata rabbuh, enggak ada. Ketika diuji sebaliknya, bangkrut usahanya, sakit badannya, apalagi kebakaran rumahnya, tabrakan kendaraannya, ulah siapa? Ulah kita sendiri. Betul nggak Pak? Nggak ada rabbuh di sini. Ketika Allah uji dengan kondisi sebaliknya, gitu kan ya, perusahaannya belum tika dan sebagainya. Ini karena apa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia sendiri. Kenapa banjir? Karena pola hidupnya buang sampah sembarangan, gitu kan ya. Kenapa kebakaran? Mungkin terlambat dia, ya kan? Banyak kisah listrik yang tidak jelas, gitu kan ya. Karena apa? Ulah manusia, bukan karena Allah. Nah di sini pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan faqadara alaihi rizqa? Apa yang menyebabkan tentang kenapa Allah cabut keberkahan itu? Allah sebutkan rinciannya di sini. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ini Pak bantahannya. Kenapa Allah cabut keberkahan tadi? Karena kalian, kata Allah, enggan memuliakan anak yatim. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah cabut keberkahan? Karena kalian enggak mau saling bantu memenuhi kebutuhan orang-orang miskin itu, apalagi yang fakir. Yang miskin kita bantu, apalagi yang fakir. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Enggan membantu beri makan kepada orang miskin. Tercabut keberkahan. Yang ketiga yang kita buat ini, wa ta'kuluna at-turas aqlal lamma. Kenapa Allah cabut keberkahan? Karena kalian, kata Allah, memakan harta waris, menyelesaikan harta waris dengan cara apa? Mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wa ta'kuluna at-turas aqlal lamma. Aqlal lamma artinya apa? Mencampur antara yang hak dan yang batil. Hanya apa? Tercabut keberkahannya itu. Dengan hukum adat yang berseberangan itu, dengan kegiratan yang dengan paksaan itu, dan lain sebagainya. Hati-hati, ini adalah asbab tercabutnya keberkahan rezeki keluarga kita. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang enggak mau memuliakan anak yatim? Kenapa ada orang yang enggak mau bantu orang miskin? Dan kenapa masih ada orang yang masih gemar menyelesaikan membagi-bagi waris dengan cara-cara bukan cara-cara Allah? Ternyata ini virusnya. Wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kenapa terjadi tiga hal itu? Karena ada virus. Virusnya apa? Ini. Karena kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Cinta harta boleh nggak? Boleh. Yang boleh apa? Berlebihannya itu. Inilah yang harus disyaratkan. Saya atikum akan datang zaman. Di zaman itu virusnya lebih ganas dibanding COVID-19 yang kemarin itu. Lebih virus apa lebih ganas lagi? Apa itu? Penyakit al-wahan. Ma'al-wahan, hubbud dunia wa karahatul maut. Cinta dunia, hedonistik gitu kan ya. Dan takut mati. Ini di antara virus. Kenapa tercabut keberkahan? Karena tadi mereka cinta kepada harta dan cinta yang berlebihan. Maka kembali ke asal tadi, bahwasanya bicara masalah waris,
itu sudah pasti adilnya. 2:1 antara laki dan perempuan itu adil di mata Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu? Yakin gitu ya. Bicara masalah waris itu pasti Allah berikan keberkahan ketika kita tunduk dengan aturan-aturannya itu. Siapa orangnya, berapa bagiannya, ikuti saja. Insya Allah berkah hidupnya dan pasti menenteramkan. Sebaliknya mohon maaf, dan sudah banyak terjadi di lapangan orang-orang yang mendominasi warisan keluarganya, orang-orang yang merebut warisan hak saudaranya. Allah gerogoti dengan penyakitnya, keluarganya tidak harmonis, ya, hartanya gampang dicuri, ya, dan sebagainya. Allah ambil dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah, jangan sampai kita ini menyudahi hidup ini hanya dengan secuil harta yang tidak begitu, ya, di mata Rasulullah. Rasul gambarkan dunia ini seperti apa? Seperti bagai kambing, kata Rasulullah. Lebih hina bahkan daripada bagai kambing itu. Maka jangan sampai kita memperebutkan hanya soal pangkai ini. Harusnya kita duduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Pasti adilnya, pasti berkahnya, dan pasti menerangkan. Yang keempat, bicara masalah waris, jangan hanya bicara haknya saja, tapi harus seimbang dengan apa? Kewajiban. Ini yang jarang diangkat. Ya, enak banget tuh suami. Ya, ketika bapak menikah dengan seorang janda, sudah tua, kaya raya, sakit-sakitan, nggak punya anak. Berapa tuh Pak warisannya? Setengahnya Pak. Ya, setengahnya itu. Ya, enak banget tuh suami itu setengahnya dari harta bawaan istrinya itu. Tapi ingat, ada apa? Ada kewajiban. Apa kewajiban suami? Menafkahi. Menafkahi siapa? 4 perempuan. Ya, pertama siapa? Ini laki-laki nih. Kenapa ada 2:1? Kalau saya tanya, yang gede itu siapa sih bagiannya, laki atau perempuan? Hartanya 300 juta, anaknya 2, laki 1, perempuan 1. Berapa laki? 200 juta. Perempuan berapa? 100 juta. Yang gede siapa? Laki atau perempuan? Perempuan. Ya, laki-laki. Yang 200 juta itu Pak, kita laki-laki ini Pak, ya. Di pundak kita ada kewajiban menafkahi. Di pundak perempuan ada nggak kewajiban menafkahi? Tidak ada. Bagi laki-laki wajib menafkahi 4 perempuan. Ingat ya, bukan 4 istri, 4 perempuan. Ya. Pertama siapa? Orang tua kita. Dan mertua, ini sering ditinggalkan juga. Orang tua itu ada 2 macam. Ada orang tua nasab yang telah melahirkan kita. Ada orang tua sebab nikah dan sebab ilmu. Ini orang tua kita juga. Sebab nikah ini orang tua kita. Sebab ilmu yang guru kita itu orang tua kita juga. Yang dulu gak usah dibahas, yang 2 saja. Orang tua kandung kita dan orang tua kita itu wajib kita nafkahi. Saya ditanya oleh istri saya nikah dengan keluarga yang hanya punya 2 anak perempuan Pak. Yang kakaknya nikah, kemudian adiknya sama saya. Dia nanya, terus yang menafkahi ibu saya siapa? Ya saya mantunya. Ya kan dia nggak punya anak laki-laki. Mantu itu anak laki-laki dia kan? Karena apa? Tidak ada istilah mantan pada mertua, betul? Sekalipun si laki-laki tadi telah menceraikan istrinya, dengan mertuanya kan kata-kata itu enggak hilang kewajibannya. Apalagi yang kandung orang tua kandung kita, itu wajib kita nafkahi. Ya. Yang kedua siapa? Istri kita, wajib kita nafkahi. Bedakan antara belanja dengan nafkah istri. Baik, kalau boleh saya tanya Pak, berapa Bapak kasih nafkah pada istri? Hadis ini. Jadi para salafus saleh zaman dulu bicara tentang al-fur aman. Hari ini kenapa para perempuan minta kita bagi rata? Karena mohon maaf, proses ini tidak ada. Jadi wajar ketika para perempuan itu menuntut untuk bagi rata. Karena apa? Ada hak-hak mereka, kewajiban kita yang tidak kita penuhi.
Ini diantaranya. Hak dan kewajiban ini tidak seimbang. Bicara masalah nafkah, bisa Bapak lihat, Ibu lihat di surah Al-Talaq ayat 6. Surah Al-Talaq ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini konsep nafkah kepada pasangan. Dan uniknya di ayat ini menjelaskan tentang nafkah kepada mantan. Bayangkan, ini mantan yang dibahas oleh Allah. Asqinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tadarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yadhana hamlahun. Ya, jika perempuan yang kamu ceraikan itu sedang dalam keadaan hamil, boleh Pak menjaga istri ketika hamil? Boleh nggak Pak? Oh nggak tega. Boleh nggak Bu diceraikan ketika ibu hamil? Boleh. Ya, hamil sama lagi punya anak sama atau beda? Sama aja kan, bedanya beda alam aja. Yang satu sedang boronya, yang satu masih di kandungan. Bapak ketika istri ada anak, sah nggak secara syariat? Sah dari ketika anak yang masih dalam kandungan, ya sama aja, gitu kan ya. Yang nggak boleh itu ketika dalam keadaan masa haid, itu nggak boleh. Tapi tentunya pasti ada sebab, nggak mungkin nggak ada sebab. Bapak punya istri hamil, ternyata selingkuh ketahuan sama tetangga, bapak ceraikan, nggak masalah secara syariat. Ada sebabnya, orang sebab hati-hati dengannya. Tapi di sini masalah nafkah Bapak Ibu. Wa in kunna ulati hamlin, ketika perempuan istrimu yang engkau ceraikan itu dalam keadaan hamil, fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadhana hamlahun. Wajib bagi kamu menafkahi mantanmu itu sampai kapan? Lahiran. Ini bagi si mantan Pak. Akal sehat kita mengatakan, apalagi istri kita yang sedang hamil, yang tidak kita ceraikan, lebih layak dapat nafkah ini. Betul? Nah itu konsepnya. Lanjutin ayat. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau si mantan tadi Pak, setelah lahiran apa? Menyusui anak-anak kita. Itu si mantan, masih di anak kita. Tuh kita apa? Fa'atuhunna ujurahun. Kasih upah menyusui. Pernah dengar Pak menyusui? Sebelumnya pernah dengar? Belum pernah ya, rata-rata baru hari ini bisa kayak fa'atuhunna ujurahun. Kasih upah menyusui kepada mantan istri kita. Ini mantan Pak. Apalagi akan saya mengatakan istri kita yang tidak kita ceraikan, kemudian dia hamil, lahiran, menyusui, lebih layak dapat apa upah menyusui ini. Waduh, udah mulai hitung-hitungan sih di belakang. Ada berapa anak gitu kan ya? Dicatat berapa per anaknya itu dia menyusui itu. Pernah nggak terbayang seperti itu? Jadi ada guru kami, sahabat kami, setelah kita tadabbur ayat ini, masya Allah, ini hutang-hutang kami kepada para istri. Ya, akhirnya guru saya ini, teman saya pribadi, ada tabungannya sekitar 40 juta. Umi, ini hutang kami. Hutang apa katanya? Upah menyusui selama ini dari 4 anak dibayarkan lunas setelah baca ayat ini. Fa'atuhunna ujurahum, berikan upah menyusui. Mulai itu mencatat si ibu berapa kira-kira menghargai Pak? Ya antara bebela 1 bulan berapa kali gitu habisnya? 2 kali 3 kali. Bebela sama kasih kira-kira kualitasnya lebih mana? Memang kasih ditambahin lagi itu harganya itu nilainya itu. Itulah kita konflik Islam sampai seperti ini, masya Allah. Tapi mohon maaf, ada ayat yang ke-7. Ini mungkin hiburan bagi bapak-bapak. Liyunfik sa'ati min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Bagi yang tidak mampu, baru bapak tersenyum ini. Kalau tidak mampu, maka berikan semampunya, dan istri tidak banyak menuntut jika suaminya belum mampu. Tapi kalau mampu suaminya, ini hak istri untuk dinafkahi dan diberikan upah menyusui.
luar biasa. Baik, kembali ke selain tadi, ada hak, ada kewajiban. Ya. Pernah saya ditanya oleh seorang ibu ketika yang mengemis, Ustaz, masa saya dihargai 1/8 sepeninggal suami saya, ketika jadi kalau suami wafat, berapa istri? 1/8. Ustaz, sudah 60 tahun berumah tangga, masa hanya apresiasinya di 1/8? Berapa sisanya? 7/8. Buat siapa itu? Buat anak-anaknya. Dengan istri, ibu kita nih 1/8. Kita anaknya berapa? Sisa. Orang tunggal ya 7/8. Ya, hartanya 8M. Ibu kita 1M. Kita berapa? 7M. Gede kan? Gede. Kenapa? Karena ada kewajiban anak menafkahi orang tuanya. Jadi ketika kasus itu disampaikan, saya kumpulkan semuanya. Coba panggil anak-anaknya. Saya sampaikan, anak, ibu kamu sebagai istri 1/8 dari ayahmu. Sisanya buat kamu. Kenapa orang berikan sisa kepada kamu? Karena pundakmu sekarang mulai hari ini ada kewajiban menafkahi ibu. Ya, nafkah sandang, pangan itu tidak bersifat laki-laki. Jadi kita ini Pak, kalau sudah nikah enggak putus. Kalau perempuan aman, ya, perempuan itu aman. Perempuan itu wajib kita nafkahi anak kita ini sampai dia menikah, Pak. Baru lepas kewajiban bapak sebagai ayah menafkahi anak perempuan. Kalau dia nggak nikah, dia merosak dinas sampai usia tuanya, kewajiban tadi masih melekat pada ayahnya. Tapi ketika anak itu menikah dengan laki-laki pilihannya dan orang tuanya, maka lepas kewajiban menafkahi anak perempuan tadi dan diserahkan pada siapa? Mantu bapak itu. Ijab kabul itu serah terima hak dan kewajiban ayah kepada mantu bapak. Ijab kabul itu kenapa? Surga neraka anak kita kepada laki-laki itu, Pak. Maka jangan salah pilih cari mantu. Karena apa? Dialah yang akan melanjutkan hak dan kewajiban bapak sebagai ayah dan anak perempuan tadi. Nah di sini seimbang antara hak dan kewajiban. Ada anak perempuan semuanya, itu kan bocor ya. Bapak ibu yang punya anak perempuan masih ada mungkin bocor keluar. Ya tadi ke siapa? Ke saudara-saudaranya. Oh enak banget tuh. Jadi ada istri juga yang bohong. Ini ipar saya. Ketika suami wafat, ketika dia datang dia, padahal selama ini nggak pernah SMS, nggak pernah WhatsApp. Giliran kakaknya meninggal datang dan minta jatah hak waris. Salah nggak kira-kira? Nggak salah. Hak dia. Tapi tolong sampaikan kewajibannya. Kewajiban saudara apa? Masih tetap ketika diantaranya perwalian, nikah, perlindungan dan masih banyak yang lainnya. Begitupun ayah tadi ya, wajib nafkahi anak-anak kita. Pernah kasus yang kami tangani ini ketika peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi. Ada di antara korbannya itu seorang pramugari dapat pesawat sekian M karena meninggal jadi korban itu. Ya, ternyata historisnya itu pramugari ini dibesarkan oleh ibunya. Ketika dia masih kecil, ditinggalkan oleh bapaknya, nggak dinafkahi, bapaknya kabur. Dan perempuan tadi besar bersama ibunya dari jasa cuci gosok. Bayangkan, ibu ya terus dia bersama anaknya. Ia sekolahkan sampai seperti pramugari. Kejadian itu terjadi dalam pesawat. Pas ada berita, ternyata si bapak muncul, ya datang ke rumah, minta apa? Hak waris dari pesawat tadi. Dapat nggak kira-kira hak warisnya? Dapat nggak Pak? Dapat. Gugur nggak? Nggak gugur. Ya, yang gugur itu apa? Pemulihan. Beda agama. Si bapak tadi nggak gugur. Bapak tadi nggak beda agama. Maka hak sebagai ayah dari anak yang meninggal tadi dapat nggak? Dapat hak warisnya. Tapi kita hitung kewajiban ayah selama ini yang diabaikan. Bayangkan berapa tahun itu living cost atau nafkah pada anak yang dihitung. Nah, kita ambil hitungannya dari mana? Nah, dari kewajibannya dari haknya tadi. Hanya Pak minus Pak yang didapatkan dari keluarga itu. Kenapa dia harus nafkahi? Hanya kita serahkan kepada ibunya. Ini hutang ayah. Jadi mohon kepada para suami, kepada para ayah, ini hutang-hutang kita Pak.
Ya, kewajiban kita menafkahi ibu kita, orang tua, mertua, kemudian istri kita, belum kalau misalkan dikasih dan sebagainya, dengan ya anak-anak kita dan saudara kita, ini kewajiban laki-laki. Maka benar kata Allah, ya, inilah rahasia di antaranya. Tapi lebih dari itu, iman saja. Ketika mengatakan dua banding satu, ikuti saja. Itulah sebuah kepastian dari Allah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayaqulu ba'da wafati ihtikarul munkarat muta'addidah. Fasala sahabat, ya Rasulullah, ma risalatuka ilaina fi hadzal amr? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu fara'idahum was'alullaha an ya'khudha haqqahum. Rawahu Bukhari. Ujungnya saja ya. Tunaikanlah kewajiban dan minta kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. Jadi ada keserasian antara kewajiban dan hak. Jangan hanya menuntut hak saja, tapi kewajiban diabaikan. Jelas ya? Ini bicara tentang waris, hak dan kewajiban harus seimbang dan penuhi. Berikutnya yang kedua, bicara masalah waris, itu kita nggak langsung Pak. Ketika ayah kita wafat, hartanya ke anaknya, enggak. Ketika suami wafat, harta ke istrinya, enggak. Atau sebaliknya, enggak seperti itu konsepnya. Ketika kita wafat, Allah wafatkan, apa yang kita miliki kembali kepada siapa? Kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini konsep, ya. Makanya di lapangan, karena konsepnya tadi, gitu kan ya. Ini kan harta ayah saya, terserah dong. Ini kan harta suami saya, terserah saya dong. Tunggu dulu. Ternyata rotasinya nggak seperti itu. Ketika hamba itu Allah wafatkan, Allah mengatakan, wala yastabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal wa syarrul lahum sayatawafawna ma bakhilu bi yaumil qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah mengambil dulu. Makanya ada asma Allah Al-Waris, yang maha mewarisi. Allah ambil itu harta suami ibu, Allah ambil harta ayah kita, Allah ambil harta ibu kita, Allah ambil itu. Dan itu milik Allah. Berikutnya apa? Udah terserah Allah aja bagaimana membagi-baginya. Maka ketika Allah mengambil harta tadi, mengambil aset tadi, Allah ambil dan Allah serahkan kembali kepada ahli waris yang telah ditetapkan orangnya dan besarannya. Nah, di sini baru kita merasakan, oh, ini Allah yang menetapkan. Karena Dialah yang memiliki harta, bukan lagi ayah kita, bukan lagi suami kita, bukan. Tapi siapa? Allah yang memiliki harta ini. Biar nama Allah kita yakin adil, tentram, dan pasti bijaksana. Ini proses hartanya dari orang tua kembali kepada Allah, dari suami kembali kepada Allah, dari istri kembali kepada Allah, dan Allah menetapkan siapa orangnya dan berapa bagian-bagiannya. Jelas Bapak Ibu. Terakhir, semuanya akan berakhir, nggak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa, semuanya akan rusak, semuanya akan berakhir. Wa yabqa wajhu rabbik, yang kekal adalah wajahnya Allah, yang kekal adalah zat Allah SWT yang tidak akan punah itu. Semuanya akan berakhir, ada ujungnya. Termasuk harta kita pun ada ujungnya. Rasul mengatakan, ya qulu Adam, mari hartaku. Qala wa halaka ya Adam min malika illa ma akalta afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Ini ujung harta kita. Rasul mengatakan, ujung hartamu itu, kata Rasulullah, 3 kemungkinan. Yang pertama, yang kita makan, yang kita minum, jadi apa? Jadi kotoran. Apa untuk ini kita bekerja selama ini?
Hina sekali kita ya. Apa bedanya kita dengan binatang sana? Mereka juga bekerja, nyari rezeki, nyari makanan. Untuk apa? Dikeluarkan. Mohon maaf. Jadi kotoran yang kita makan itu. Sibuk di mana-mana, meraup harta, beli makanan, beli minuman. Jadi itu ujungnya berpoya-poya dan sebagainya. Jadi itu ujungnya afnaita. Jadi kotoran. Apa yang kedua? Mana bisa afnaita yang kita pakai? Bajunya, kendaraannya, rumahnya, apalagi Pak? Ya, ruko-rukonya, sawah-sawah ladangnya, itu apa? Dibuang semuanya itu. Ya, baju branded. Kenapa aku sobek? Mau pakai lagi nggak kira-kira? Dijahit makhluk gengsi, itu kan ya? Dibuang. Kendaraan, tabrakan, penyok, itu kan ya? Jadi apa? Udah, jadi odong-odong, dikilap ujung-ujungnya, dibuang. Bangun rumah di mana-mana, nggak ditempati, rokok dirayati, dibuang semuanya. Apa bentuk ini harta kita selama ini? Hina sekali. Tapi yang ketiga, setidaknya ada yang ketiga ini. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Yang yang lain, wa ma anfaqta abqaita. Adapun yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang kita miliki, itulah yang akan kita nikmati. Pertanyaannya, kita punya nggak yang ketiga ini untuk yang kita nikmati? Jangan sampai semuanya terbuang jadi kotoran, semuanya usang ditinggalkan. Jangan sampai semuanya terbuang seperti itu. Ada setidaknya yang kita nikmati semasa hidup ini, dan kalau tidak akan di alam kubur lagi kita nikmati harta selama ini kita kumpulkan. Nah, makanya ada sebuah keterangan. Kira-kira pembagiannya gimana ya? Hartanya banyak. Ada seorang pengembara. Dia lihat awan. Awan ini digiring ke sebuah kebun kurma. Ya. Maka pengembara itu penasaran. Ini ada apa nih pemilik kebun kurma ini? Sampai awan pun tertunduk kepadanya. Ya. Akhirnya dia masuk kebun kurma tadi itu kan sudah berbeda. Wahai fulan, apa yang kau lakukan? Sampai awan tertunduk pada engkau. Ternyata pemilik kebun kurma ini kebiasaannya membagi harta dengan 3 porsi. Sepertiga untuk kebutuhan pokoknya, sepertiga untuk akhiratnya, sepertiga untuk operasional kebunnya itu. Itu yang beliau lakukan. Jadi sepertiga tetap ada kebutuhan kita. Ini yang dalil yang menguatkan bahwasanya hibah itu tidak boleh semua harta. Karena kita mesti butuh. Bahwa punya harta banyak dibagi juga ke anak-anak, ya. Itu agak bahaya, ya. Tapi kan Ustaz, Abu Bakar iya betul. Jadi kalau bapak imannya, keluarga bapak imannya sudah seperti Abu Bakar, silakan. Ya, kalau sudah kuat, tanya istrinya, tanya sudah kuat belum, hibah semua hartanya untuk tega ikhlas, silakan. Tapi kalau belum kuat, ada jangka yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sama beliau juga pengen ke Abu Bakar. Semua harta mereka untuk Islam. Kalau kita kan baru untuk anak-anak yang kuat. Kalau untuk Islam kira-kira kuat yang kita. Untuk Islam semuanya ini kita infakkan Islam semuanya. Seperti Abu Bakar kuat kira-kira. Saat pun pengen Abu Bakar, tapi Rasulullah enggak. Masih mengulis lagi. Mau bertiga itu enggak. Setengahnya itu enggak. Sepertiga. Baru Rasulullah respon. As-sulus was-sulus sepertiga. Itu sudah besar. Ini dalil kedua, bahwa hibah pun tetap ada batasannya. Karena pernah ada kasus yang kami tangani, seorang ibu, seorang istri kaya raya, suaminya mohon maaf nggak sekaya istrinya, dan istrinya nggak mau harta turun ke suaminya. Gimana caranya? Dia punya cara, saya akan hibah semuanya kepada anaknya. Ternyata anaknya satu, perempuan pula. Ya, konsultasi beberapa kali. Ustaz, boleh nggak saya hibahkan semua harta? Saya nggak mau harta ini turun ke suami saya. Saya pengen harta itu turun hanya kepada anak saya saja. Bolehkah hari ini saya hibahkan semuanya untuk anak saya? Kita ajarkan ilmunya, ibu. Ketika ibu hibahkan semua harta untuk anak, milik siapa jadinya? Milik anak, ya. Hibahkan ketika hidup. Saat itu juga milik yang kita hibahkan. Ketika bapak hibahkan harta,
hari ini kepada anak bapak, milik saya milik anak hari itu juga, gitu kan ya. Begitupun kasus tadi, ketika ibu hibahkan semua harta untuk anak ibu, hari itu juga milik anak, betul? Kita nggak tahu berikutnya apa tentang kematian. Mungkin kan anak tadi meninggal duluan, mungkin jika terjadi maka jadi objek waris anak yang bersisa orang tuanya, ya, ibunya sepertiga, ayahnya sisanya. Kata si ibu tadi pusat nggak jadi hibah, udah tahu ilmunya, ya seperti kita balik ke dia, berikut sisanya untuk suaminya gitu kan ya. Jadi tetap ada batasan. Maka di sini pun ternyata mohon yang kita miliki dari hal yang kita miliki tasaddaq tetap ada batasannya, maksimal sepertinya, ya kan? Wakaf, hibah dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah sisanya kemana? Kalau bapak wakaf atau sedekah dengannya di nominal yang paling maksimal sepertiga, berapa sisanya? 2/3. Itu kemana kira-kira? Ujungnya adalah diwariskan. Ya itu. Maka seyogianya kita sebagai calon ahli waris, ya setidaknya hari ini ada planning, merencanakan bagaimana penyelesaian waris. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita hari ini. Nah, kalau mau meninggal, ini aset-aset papa, ini aset mama, ini bagian-bagiannya, luar biasa. Ya. Tapi kebanyakan yang sekarang kami lihat di lapangan itu banyak orang tua yang sudah membagi-bagi aset di awal, ya dengannya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi saya tanya lagi, itu akadnya apa? Wariskah ataukah hibah? Kalau akadnya waris, ini buat kamu ya, kakak apa ayah wariskan, gitu kan ya. Tunggu dulu. Bicara waris itu kalau apa? Kalau ada kematian. Kalau ada kematian, belum bicara tentang waris. Ya, kalau hibah, berarti kalau hibah ini beda judulnya. Hibah orang tua kepada anak-anak, pertama adalah semuanya harus dapat. Tidak boleh bapak hibahkan pada sebagian anak dan tidak pada sebagian yang lain. Yang kedua, konsepnya untuk nominal itu bisa adil, bisa dibagi rata. Laki perempuan itu hibah boleh bagi rata. Ya, boleh juga sesuai porsinya atau kebutuhannya. Misalkan yang satu kuliah, yang satu masih PAUD, kan nggak mungkin kita beli motor dua-duanya kan. Sesuai kebutuhan. Yang kuliah kasihlah motor, yang masih PAUD kasihlah sepeda. Itu kan hibah juga dengannya, adil sesuai dengan kebutuhan. Atau boleh juga hibah konsep dengan sama dengan waris 2/1, nggak masalah. Ya, itu adil dalam masalah hibah tadi. Yang kami temukan di lapangan tadi, ketika terjadi apa? Di antaranya hibah kepada sebagian anak dan tidak kepada yang lain. Ini ketidakadilan orang tua. Jangan sampai, karena apa? Orang tua itu patokannya apa? Kasih sayang. Betul. Kalau bapak ibu saya tanya, lebih sayang ke anak siapa, laki atau perempuan? Ya. Bicara masalah waris bapak ibu, itu enggak ada kasih sayang. Yang ada apa? Keadilan. Enggak ada bedanya antara yang soleh dengan yang tidak soleh. Yang satu rajin ke masjid, yang satu rajin ke diskotik. Ayahnya meninggal, dapat dua-duanya pak. Kesolehan tidak berpengaruh. Bicara waris itu hanya satu jenis kelamin. Ini laki, ini perempuan, jangan jenisnya apa. Bicara masalah apa kakak adik, nggak ada bedanya. Si ada si usul, nggak ada bedanya. Nah disinilah penting apa? Kuatkan keimanan dulu sebelum kita bicara masalah waris. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari mukadimah mas ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dasar-dasar ilmu waris tentang syarat, rukun, penyebabnya apa, ukurnya apa, siapa calon waris kita. Insyaallah hari ini hanya iman saja, mengimani ayat dan penetapan waris tersebut. Allahu a'lam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.